Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121701016, kelas Matematika A, jurusan Matematika angkatan 2021, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan materi hash table sebagai ujian akhir semester mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Dian Nur Aiman, PhD. Baik, langsung saja. Di sini terdapat beberapa bahasan terkait hash table. Yang pertama ada Introduction to Hashing. Yang kedua ada Open Addressing. Ketiga, Separate Chaining. Keempat, Hash Functions. Dan terakhir, Hashing Efficiency. Dan ada juga beberapa ilustrasi terkait hash table. Introduction to Hashing. Bagian ini memperkenalkan tabel hash dan hashing yang di dalamnya terdapat salah satu konsep penting di mana rentang kunci diubah menjadi rentang nilai index array. Dalam tabel hash, terdapat fungsi hash yang dalam kunci tertentu tidak diperlukan karena nilai kunci dapat digunakan secara langsung sebagai index array. Berikut contoh kasus penggunaan hash table dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat kasus nomor karyawan sebagai kunci. Misal, akan membuat program untuk mengakses catatan karyawan dengan jumlah 1000 karyawan, di mana setiap karyawan membutuhkan 1000 byte penyimpanan, sehingga untuk menyimpan seluruh data hanya membutuhkan 1 MB saja. Setiap karyawan diberi nomor 1 sampai dengan 1000 yang digunakan sebagai kunci untuk mengakses catatan. Direktur personalia perusahaan telah menetapkan bahwa dia menginginkan akses secepat mungkin dari catatan karyawan yang manapun. Struktur data seperti apa yang harus digunakan dalam situasi ini? Maka dari itu, untuk mengatasinya, kita membutuhkan angka indeks sebagai kunci. Dengan menggunakan konsep array sederhana dengan setiap record karyawan menempati satu sel dari array dan nomor indeks sel adalah nomor karyawan untuk record tersebut. Di sini terdapat contoh pada indeks pertama yang ditempati oleh Norman Longsmith, jabatannya sebagai CEO, gajinya yaitu 2 juta, berarti karena Norman menempati indeks pertama, maka ia memiliki nomor karyawan 1. Begitu pula dengan Teresa Vega, memiliki nomor karyawan 2, dan seterusnya sampai dengan Heinrich Voss, memiliki nomor karyawan 1000. Berikut merupakan cara untuk mengakses dan menambahkan elemen pada array. Diketahui bahwasannya kecepatan dan kemudahan database array sangat menarik baik saat mengakses maupun menambah elemen. Namun hal tersebut hanya berfungsi karena kuncinya diatur dengan sangat baik. Kemudian dalam banyak situasi, kunci tidak berfungsi dengan baik seperti halnya pada database karyawan tadi. Misalnya jika ingin memasukkan setiap kata dari kamus bahasa Inggris dari huruf A ke Z dalam memori komputer, maka dapat diakses dengan cepat menggunakan tabel hash. Kemudian cara lainnya yaitu mengubah kata menjadi angka. Komputer menggunakan berbagai skema untuk merepresentasikan karakter individu sebagai angka. Salah satunya adalah kode ASCII, di mana A direpresentasikan sebagai 97, B direpresentasikan sebagai 98, dan seterusnya hingga 122 untuk Z. Namun, kode ASCII berjalan dari 0 hingga 255 untuk mengakomodasi kapital, tanda baca, dan sebagainya. Terdapat 26 huruf alfabet, misalkan A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, dan seterusnya hingga 26 untuk Z, serta 0 untuk 0.
sehingga terdapat 27 karakter di mana huruf besar tidak digunakan dalam kamus ini. Lantas, bagaimana menggabungkan angka dari setiap huruf menjadi angka yang mewakili seluruh kata? Cara yang pertama yaitu menambahkan digit. Pendekatan sederhana untuk mengkonversi kata menjadi angka yaitu dengan menambahkan kode nomor untuk setiap karakter. Misalnya, jika mengkonversi kata cats ke dalam nomor, pertama-tama mengkonversi karakter menjadi angka menggunakan kode. C itu sama dengan 3, A sama dengan 1, T sama dengan 20, dan S sama dengan 19. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 43. Jadi, di dalam kamus kata cats akan disimpan di dalam array dengan indeks 43. Namun, yang menjadi pertanyaan, seberapa baik cara ini akan berhasil? Selanjutnya, kita batasi kata-kata pada huruf 10 huruf dengan yang kosong adalah 0. Kata pertama dalam kamus, A dikodekan oleh 1. Kata terakhir dalam kamus adalah Z, sehingga 26 kali 10 sama dengan 260. Karena terlalu banyak kata memiliki indeks yang sama, jadi pendekatan ini tidak cukup mendiskriminasi, sehingga array yang dihasilkan memiliki terlalu sedikit elemen. Kemudian, skema kedua yaitu mengalihkan. Menggunakan situasi analog dengan angka, bukan kata-kata. Kita perlu mengingat bahwa dalam bilangan multidigit biasa, setiap posisi digit mewakili nilai 10 kali lebih besar dari posisi di sebelah kanannya. Jadi, 7546 itu berarti 7 dikali 1000 ditambah 5 dikali 100 ditambah 4 dikali 10 ditambah 6 dikali 1. Atau hal tersebut dapat dituliskan sebagai pengalih sebagai pangkat 10 menjadi 7 dikali 10 pangkat 3 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 dan ditambah 6 dikali 10 pangkat 0. Nah, dalam sistem ini kita memecah bilangan menjadi digit-digitnya, mengalihkan dengan pangkat 10 yang sesuai karena ada 10 kemungkinan digit dan menjumlahkan hasilnya. Dengan cara yang sama, kita dapat menguraikan sebuah kata menjadi huruf, kemudian mengubah huruf menjadi persamaan numerik, lalu mengalihkan dengan pangkat 27 yang sesuai, kemudian menjumlahkan hasilnya. Proses ini menghasilkan angka unik untuk setiap kata potensial. Apabila jumlah hurufnya lebih banyak, maka kisaran angkanya menjadi lebih besar. Maka dari itu, array yang disimpan dalam memori tidak mungkin memiliki elemen sebanyak ini. Nah, untuk ilustrasi yang menghasilkan angka unik untuk setiap kata potensial, bisa dilihat pada slide. Jadi, untuk kesimpulannya, pada skema pertama dengan langkah menambahkan angka lalu menghasilkan indeks yang terlalu sedikit, sedangkan pada skema terbaru, dengan langkah menjumlahkan angka lalu dikalikan dengan pangkat 27 akan menghasilkan indeks yang terlalu banyak. Jadi, hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan hashing. Hashing merupakan pendekatan sederhana dengan menggunakan operator modulo yang menemukan sisa ketika satu angka dibagi dengan yang lain. Nah, bagaimana pendekatan ini dapat bekerja? Misalkan, kita menekan angka dalam rentang 0 hingga 199 yang merupakan variabel large number ke dalam rentang 0 hingga 9 yang merupakan variabel small number, sehingga terdapat 10 angka dalam small number. Jadi, variabel small range memiliki nilai 10. Jika dikonversi ke dalam Java, yaitu small number sama dengan large number modulo small range. Apabila angkanya sangat besar, berarti dapat dikompres ke dalam nomor indeks yang sesuai dengan susunan kamus, yaitu array index sama dengan hug number modulo array size yang merupakan fungsi dari hash. Di sini kita akan membahas terkait fungsi hash. Hash mengubah angka dalam rentang yang besar menjadi angka dalam rentang yang lebih kecil. Kisaran yang lebih kecil ini sesuai dengan indeks angka dalam array. Tabel hash adalah array tempat data dimasukkan menggunakan fungsi hash. Contoh fungsi hash adalah sebagai berikut.
array size sama dengan number words dikali 2, dan array index sama dengan hub number modulo array size. Kemudian, apabila terjadi tabrakan pada indeks yang sama disebut collision, seperti ilustrasi pada layar, dan hal tersebut dapat diatasi menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu pendekatan open addressing. Ketika collisions atau tabrakan terjadi, yaitu mencari sel kosong dalam array dengan cara yang sistematis dan menyisipkan item baru di sana, alih-alih pada indeks yang ditentukan oleh fungsi hash. Yang kedua yaitu pendekatan separate chaining. Membuat larik yang terdiri dari daftar kata yang ditautkan, bukan kata itu sendiri. Kemudian, saat tabrakan terjadi, item baru dimasukkan ke dalam daftar pada indeks tersebut. Saya akan membahas open addressing terlebih dahulu. Dalam open addressing, ketika item data tidak ditempatkan pada indeks yang dihitung oleh fungsi hash, maka lokasi lain dalam array akan dicari. Oleh karena itu, terdapat 3 metode yaitu linear probing, quadratic probing, dan juga double hashing. Linear probing. Linear probing adalah cara dengan menaikkan indeks hingga menemukan sel kosong secara berurutan sepanjang garis sel. Ilustrasi The Hash Workshop Applet at Startup sebagai berikut. Nah, dalam applet ini rentang kunci berjalan dari 0 hingga 999. Fungsi hash harus menekan rentang kunci ke bawah agar sesuai dengan ukuran array menggunakan operator modulo yang dilambangkan dengan simbol persen. Array index sama dengan K modulo array size. Berikut ditampilkan kode Java untuk linear probe pada hash table. Terdapat metode find yang tipe datanya adalah data item dan parameternya adalah key bertipe integer. Metode ini digunakan untuk menemukan kunci pada hash table. Selanjutnya terdapat metode insert yang tipe datanya void dan parameternya adalah item bertipe data item. Dan metode ini digunakan untuk menambah elemen pada hash table. Kemudian terdapat metode delete yang tipe datanya adalah data item dan parameternya adalah key bertipe integer. Metode ini digunakan untuk menghapus data atau elemen pada hash table. Open addressing yang kedua yaitu quadratic probing. Ilustrasinya seperti kerumunan yang berkumpul saat seseorang pingsan atau tidak sadarkan diri di pusat perbelanjaan. Pertama, kedatangan datang karena melihat korban jatuh. Dan kedatangan selanjutnya berkumpul karena mereka bertanya-tanya apa yang dilihat oleh orang lain. Semakin banyaknya kerumunan, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk melihat. Begitu pula dengan rasio jumlah item dalam tabel dengan ukuran yang disebut faktor beban. Tabel dengan 10.000 sel dan 6.667 item memiliki faktor beban 2/3 yang dapat dihitung dengan load factor itu sama dengan n items dibagi array size. Selanjutnya, langkah pengkuadratan dari nomor. Dalam probe linear, jika indeks hash utama adalah x, maka probe berikutnya adalah x plus 1, x plus 2, x plus 3, dan seterusnya. Dalam quadratic probing, maka probe menuju ke x plus 1, x plus 4, x plus 9, x plus 16, x plus 25, dan seterusnya. Jarak dari probe awal adalah kuadrat dari nomor langkah, yaitu x plus 12, x plus 22, x plus 32, x plus 42, x plus 52, dan seterusnya. Kemudian terdapat hash double applet dengan quadratic probes. Dengan the hash double workshop applet memungkinkan dua jenis penanganan tabrakan, yaitu probe kuadrat dan double hashing. Berikut ilustrasi quadratic probes.
Pada gambar A merupakan ilustrasi ketika berhasil mencari data, yaitu data 420, dan gambar B merupakan ilustrasi ketika gagal mencari data, yaitu data 481 yang tidak terdapat pada array. Masalah dengan quadratic probes, yaitu probe kuadrat, menimbulkan masalah pengelompokan primer dan juga sekunder. Sebagai catatan, untuk selalu menjadikan ukuran array sebagai bilangan prima. Jika ukuran array tidak prima, urutan langkah yang tak berujung dapat terjadi selama pemeriksaan. Jika hal tersebut terjadi selama proses operasi penambahan atau isi, maka applet akan lumpuh. Open addressing yang ketiga yaitu double hashing. Double hashing digunakan untuk menghilangkan pengelompokan primer maupun sekunder. Pengelompokan sekunder terjadi karena algoritma yang menghasilkan urutan langkah dalam probe kuadrat selalu menghasilkan langkah yang sama, yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Solusinya adalah membuat kunci untuk kedua kalinya menggunakan fungsi hash yang berbeda dan menggunakan hasilnya sebagai ukuran langkah. Fungsi hash sekunder harus memiliki karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, tidak boleh sama dengan fungsi hash utama, dan yang kedua, tidak boleh menghasilkan 0. Dengan rumus step size sama dengan konstan dikurangi key modulo konstan. Cara untuk mengatasi collision yang kedua adalah separate chaining. Berikut ilustrasi contoh separate chaining. Pendekatan ini menginstal daftar tertaut di setiap indeks di tabel hash, kunci item data di hash ke indeks dengan cara biasa, dan item tersebut dimasukkan ke dalam daftar tertaut pada indeks itu. Item lain yang hash ke indeks yang sama sederhana ditambahkan ke daftar tertaut, sehingga tidak perlu mencari sel kosong di primer himpunan tersebut. Rangkaian terpisah atau separate chaining secara konseptual lebih sederhana daripada berbagai skema probe yang digunakan dalam pengalamatan terbuka. Namun kodenya lebih panjang karena harus menyertakan mekanisme untuk daftar tertaut, biasanya dalam bentuk kelas tambahan. Berikut ilustrasi hash chain workshop applet. Pembahasan selanjutnya yaitu hash functions. Yang pertama yaitu perhitungan cepat. Fungsi hash yang baik itu sederhana sehingga dapat dihitung dengan cepat. Keuntungan utama dari tabel hash adalah kecepatannya. Tetapi jika fungsi hash lambat, maka kecepatannya akan menurun. Tujuan dari fungsi hash yaitu mengambil rentang nilai kunci dan mengubahnya menjadi nilai indeks sedemikian rupa sehingga nilai kunci didistribusikan secara acak di semua indeks tabel hash. Pembahasan hash function yang kedua yaitu modulo. Modulo digunakan untuk kunci yang sangat baik dan rentangnya cukup kecil sebagai indeks. Dalam beberapa kasus, tidak satupun dari situasi ini ada dan fungsi hash perlu mengompresi rentang kunci yang lebih besar menjadi rentang angka indeks yang lebih kecil. Sehingga distribusi nilai kunci dalam database tertentu menentukan apa yang perlu dilakukan oleh fungsi hash. Kemudian rumusnya yaitu indeks sama dengan key modulo array size yang melibatkan satu operasi matematika, dan jika kuncinya benar-benar acak, indeks yang dihasilkan juga akan acak sehingga terdistribusi dengan baik. Pembahasan hash functions yang ketiga yaitu mengenai truncation. Konsep truncation yaitu mengabaikan beberapa bagian dari key dan menggunakan sisanya sebagai alamat indeks. Nah, untuk contohnya di sini terdapat key sama dengan 222345654 dengan fungsi hash yang akan menghilangkan 6 digit paling akhir sehingga key itu sama dengan 222 yang ditempatkan di indeks 222. Pembahasan terakhir dari hash functions yaitu folding. Konsep dari folding yaitu key dibagi menjadi beberapa bagian lalu dijumlahkan atau digabung dalam bentuk yang lain. Nah, untuk contohnya, di sini terdapat key sama dengan
7.113.018 dengan fungsi hash yang akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 2, 2, 3, lalu menjumlahkannya. Maka 7.113.018 itu menjadi 71 ditambah 13 ditambah 18 sama dengan 104. Sehingga akibatnya key ini dapat disimpan di indeks 104. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hashing efisiensi. Terdapat beberapa poin mengenai hashing efisiensi, yaitu yang pertama, jika tabrakan terjadi, waktu akses menjadi bergantung pada panjang probe yang dihasilkan. Yang kedua, setiap sel yang diakses selama probe menambahkan penambahan waktu lain untuk mencari sel kosong atau sel yang sudah ada. Dan yang ketiga, selama mengakses, sel harus diperiksa untuk melihat apakah kosong dan dalam kasus pencarian atau penghapusan harus berisi item yang diinginkan. Yang keempat, waktu pencarian atau penyisipan individu sebanding dengan panjang probe. Dan yang kelima, panjang probe rata-rata tergantung pada faktor beban. Yang keenam atau yang terakhir yaitu apabila faktor beban meningkat, maka panjang probe bertambah panjang. Dalam hashing efisiensi dapat diselesaikan menggunakan open addressing atau separate chaining. Di sini saya akan membahas mengenai open addressing terlebih dahulu. Yang pertama yaitu linear probing. Dalam linear probing, terdapat persamaan yang menunjukkan hubungan antara panjang probe atau P dan faktor beban atau L, dengan rumus sebagai berikut. Lalu, untuk mencari yang gagal dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini berasal dari Knuth, kemudian untuk grafiknya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yang kedua yaitu quadratic probing dan double hashing. Terdapat persamaan juga yang dapat menunjukkan keunggulan sederhana atas penyelidikan linear. Untuk pencarian yang sukses, rumusnya yaitu sebagai berikut. Sedangkan untuk pencarian yang gagal, rumusnya yaitu sebagai berikut. Pada slide ini, terdapat bagaimana cara penggunaan linear probing. Misalnya, terdapat suatu kondisi awal yang di dalamnya terdapat key dengan data 714, 631, 4, 906, 42, 26, 775, dan juga 373 dengan array size-nya yaitu 17. Nah, berarti indeksnya itu adalah dari 0 sampai dengan 16. Cara untuk memasukkan key tersebut ke dalam suatu array yaitu dengan menggunakan modulo. Rumusnya yaitu hash key sama dengan key modulo array size. Maka dari itu, pada data 714 menjadi 714 modulo 17 yaitu 0, dan 714 ini disimpan pada indeks ke-0. Lalu data 631 modulo 17 yaitu 2, maka 631 dimasukkan ke dalam indeks 2. Selanjutnya data 4 modulo 17 adalah 4, maka data 4 ini dimasukkan ke dalam indeks keempat. Lalu data 906 modulo 17 yaitu 5, sehingga data 906 ini dimasukkan ke dalam indeks kelima. Data selanjutnya yaitu 42 modulo 17 yaitu 8, dimasukkan ke dalam indeks ke-8, lalu 26 modulo 17 yaitu 9, dimasukkan ke indeks 9, kemudian 775 modulo 17 yaitu 10, dimasukkan ke indeks 10, dan yang terakhir yaitu data 373 modulo 17 yaitu 16, yang artinya data 373 ini dimasukkan ke dalam indeks 16. Nah, untuk melihat bagaimana cara penggunaan linear probing, maka dari itu akan dimasukkan key dengan data 509, 2032, dan juga 136, sehingga terjadi collisions nantinya, dan akan diatasi menggunakan linear probing. Mengatasi collision menggunakan linear probing.
Nah, key yang ditambahkannya itu seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu 509, 2032, dan 136. Dengan array size yang masih sama, yaitu 17. Memasukkannya untuk kita mengetahui data-data tersebut berada pada indeks keberapa, yaitu menggunakan modulo. 509 modulo 17, yaitu 16. Maka dari itu, data 509 ini seharusnya dimasukkan ke dalam indeks ke-16. Tetapi, indeks ke-16 ini sudah berisi data 373. Maka, dengan menggunakan linear probing, data 509 akan disimpan pada indeks setelahnya yang masih kosong. Nah, indeks ke-16 ini merupakan indeks terakhir di dalam array, maka dari itu akan kembali lagi ke awal. Indeks yang masih kosong dari awal yaitu adalah indeks 1. Nah, dengan demikian, data 509 ini dapat disimpan pada indeks ke-1. Yang selanjutnya yaitu data 2032. 2032 modulo 17 yaitu 9. Dapat dilihat bahwa indeks ke-9 ini terisi oleh data 26. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, menggunakan linear probing, maka data 2032 ini akan disimpan pada indeks kosong setelahnya. Dilihat bahwa indeks kosong setelah indeks ke-9 yaitu indeks ke-11. Maka dari itu, data 2032 ini dapat dimasukkan di dalam indeks ke-11. Kemudian data 136. 136 modulo 17 yaitu 0. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa indeks ke-0 ini terdapat data yaitu 714, sehingga data 136 dapat disimpan pada indeks setelahnya yang masih kosong, yaitu indeks ketiga. Begitulah cara menggunakan konsep linear probing. Nah, mungkin lebih singkatnya, pada linear probing ini, apabila terdapat data yang memiliki indeks sama, maka akan disimpan pada indeks setelahnya yang masih kosong. Namun apabila sudah mencapai akhir, maka akan kembali lagi ke awal. Selain open addressing, di sini terdapat separate chaining. Nah, analisis efisiensi separate chaining berbeda dan umumnya lebih mudah daripada open addressing. Konsepnya yaitu tabel hash yang terdiri dari ukuran elemen array dapat menyimpan daftar secara terpisah dari item ke n dari data. Kemudian, rata-rata setiap daftar akan dibagi dengan n ukuran array-nya, dengan rumus sebagai berikut. Sebagai ilustrasi grafiknya dapat dilihat juga pada slide. Bagian yang pertama dari separate chaining yaitu searching atau pencarian. Dalam pencarian yang berhasil, algoritma melakukan hash ke daftar yang sesuai dan kemudian mencari item tersebut di sepanjang daftar. Rata-rata setengah item harus diperiksa sebelum yang benar ditemukan. Waktu pencariannya yaitu 1 ditambah load factor dibagi 2. Dalam pencarian yang tidak berhasil, jika daftar tidak diurutkan, maka semua item harus dicari. Waktu pencarian yaitu 1 ditambah load factor. Sebagai ilustrasi grafik dari pencarian berhasil dan tidak berhasil dapat dilihat pada slide. Bagian yang kedua dari separate chaining yaitu insertion atau memasukkan. Jika daftar tidak diurutkan yang artinya penyisipan selalu langsung, maka dalam artian ini tidak perlu ada perbandingan. Tetapi, fungsi hash masih harus dihitung, jadi dapat disimpulkan waktu penyisipan yaitu 1. Jika daftar diurutkan, maka seperti pencarian yang gagal, rata-rata dari setengah item di setiap daftar harus diperiksa, sehingga waktu penyisipan yaitu 1 ditambah load factor dibagi 2. Untuk ilustrasinya, itu seperti linear probing sebelumnya menggunakan kasus yang sama, namun cara penyelesaian atau diatasinya dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan separate chaining.
Nah, di sini terdapat kondisi awalnya masih sama dengan key yang terdiri dari 714, 631, 4, 906, 42, 26, 775, dan 373 yang array size-nya ini dengan panjang 17. Nah, kemudian dimasukkan key dengan data 509, 2032, dan 136, sehingga nantinya akan terjadi collision dan diatasi menggunakan separate chaining. Langsung saja untuk mengatasi collision menggunakan separate chaining, di sini terdapat key-nya terdiri dari 509, 2032, dan 136. Array size-nya yaitu 17. Maka dari itu 509 modulo 17 adalah 16 dengan menggunakan link. Maka dari itu data 509 ini dapat disimpan pada indeks ke-16. Jadi dalam satu indeks ini terdapat beberapa data. Selanjutnya yaitu data 2032. 2032 modulo 17 adalah 9. Nah, karena indeks 9 ini sudah ada isinya, jadi data 2032 ini menggunakan link disimpan di indeks 9. Selanjutnya yaitu data 136. 136 modulo 17 adalah 0. Karena indeks ke-0 sudah ada isinya, maka data 136 ini dibuat menggunakan link dan disimpan pada indeks ke-0. Jadi separate chaining ini dalam satu indeksnya itu dapat menyimpan beberapa data yang dibuat menggunakan link. Lebih singkatnya, yaitu pada separate chaining, apabila terdapat data yang memiliki indeks sama, maka indeks tersebut dapat diisi oleh record dengan nilai fungsi yang sama, sehingga dalam satu indeks terdapat beberapa data yang penyimpanannya ini dibuat menggunakan link. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anggi Putri Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.